Salam baik dan bahagia selalu buat sahabat channel Keluh Kesah Sang Pengusaha. Semoga menghibur. Yuk kita mulai keluh kesahnya sang pengusaha. Di sebuah sudut kota Jakarta, hiduplah seorang pemulung bernama Haris. Ia bukanlah orang yang pernah bisa merasakan kemewahan atau kenyamanan hidup seperti kebanyakan orang. Haris adalah anak pertama dari 4 bersaudara yang lahir di sebuah rumah kontrakan sederhana di pinggiran Jakarta. Sejak kecil, ia sudah terbiasa dengan kerasnya kehidupan. Ayahnya, yang bekerja serabutan, dan ibunya yang menjadi ibu rumah tangga, selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari meskipun terkadang hanya mengandalkan sedikit uang yang didapat dari pekerjaan yang tidak menentu. Namun, meskipun hidup mereka penuh keterbatasan, Ibu Haris, Nurhayati, selalu mengajarkan bahwa doa dan usaha tak pernah sia-sia. Setiap malam, sebelum tidur, ibu selalu berdoa dengan penuh harapan agar anak-anaknya bisa meraih hidup yang lebih baik. Haris kecil tidak mengerti betul maksud doa ibunya, namun ia merasakan ketulusan dan keikhlasan dalam setiap doa yang diucapkan. Mencari jati diri di tengah kesulitan. Haris tumbuh besar dengan tekad kuat untuk membantu keluarganya. Pada usia yang masih sangat muda, ia sudah mulai membantu ayahnya mencari barang-barang bekas yang bisa dijual untuk mendapatkan sedikit uang. Hari-harinya sering dihabiskan dengan berjalan kaki menyusuri jalanan kota Jakarta, mengumpulkan barang bekas seperti botol plastik, kardus, dan barang-barang lainnya yang masih bisa dijual. Di balik kegigihannya sebagai pemulung, Haris memiliki impian besar. Ia ingin suatu hari bisa keluar dari jeratan kemiskinan yang sudah mengakar kuat dalam kehidupannya. Haris tahu, untuk mencapai impian tersebut, ia harus bekerja keras dan tidak boleh pernah menyerah. Meskipun ia tidak pernah mengenyam pendidikan formal yang cukup, Haris selalu belajar banyak tentang kehidupan dari pengalaman dan orang-orang yang ia temui. Namun, meskipun ia berusaha keras, seringkali ia merasa putus asa. Di tengah panas terik matahari, ia berjalan dengan sepatu usang yang hampir rusak, membawa karung berisi sampah yang harus dijual untuk membeli makanan bagi keluarganya. Banyak kali ia merasa lelah. Tetapi harapan ibunya yang selalu mengingatkan bahwa hidup akan berubah jika ia terus berusaha menjadi motivasi yang tak pernah padam. Kekuatan doa ibu. Suatu hari, ketika Haris pulang membawa hasil barang bekas yang hanya cukup untuk membeli makanan sehari-hari, ibunya menyambut dengan senyuman hangat. "Nak, jangan pernah menyerah. Setiap doa ibu selalu menyertaimu," kata ibunya dengan suara penuh ketenangan. Walaupun hidup mereka serba kekurangan, ibunya selalu menanamkan harapan yang tinggi pada Haris dan saudara-saudaranya. Sukses itu butuh proses, nak. Tapi yang paling penting adalah ketulusan dan kerja keras. Haris mulai merenungkan kata-kata ibunya. Ia merasa ada kekuatan besar dalam doa ibunya yang tulus. Setiap malam, setelah selesai bekerja, ia akan berdoa bersama ibu, meminta agar Tuhan memberi petunjuk dan jalan untuk keluarganya keluar dari kesulitan. Meskipun kehidupan Haris belum banyak berubah, tetapi ia mulai merasa ada sesuatu yang berbeda. Ia merasakan semangat baru dalam hidupnya. Kekuatan doa ibu dan semangat juang yang tumbuh dari dalam dirinya semakin membara. Haris mulai berpikir, jika ia bisa berjuang lebih keras lagi, mungkin suatu hari ia bisa mengubah nasib keluarganya. Langkah pertama menuju perubahan. Di tengah kesulitan hidup yang terus mendera, Haris merasa ada titik terang yang mulai muncul. Suatu hari, saat ia sedang mengumpulkan sampah di dekat sebuah perumahan, ia bertemu dengan seorang pria yang sedang mencari barang bekas untuk dijual. Pria itu melihat Haris dengan pandangan penasaran dan bertanya, "Apa yang kamu lakukan di sini, nak?" Haris menjelaskan pekerjaannya sebagai pemulung. Pria tersebut kemudian memberinya nasihat yang membuka pikirannya. "Jangan hanya jadi pemulung. Kamu harus mulai berpikir lebih besar. Cobalah untuk mencari peluang lain yang bisa memberikan lebih banyak hasil." Ternyata, pria tersebut adalah seorang pengusaha kecil yang menjalankan bisnis daur ulang barang bekas. Dia mengajarkan Haris bagaimana cara mengolah sampah untuk menjadi produk yang lebih bernilai, seperti membuat tas dari bahan plastik bekas atau menggunakan kardus bekas untuk membuat kerajinan tangan. Pelajaran dari pria itu memberi Haris sebuah wawasan baru tentang potensi yang ada di sekitar dirinya. Mengambil peluang dan membangun impian. Haris merasa ini adalah kesempatan besar yang harus ia manfaatkan. Ia mulai belajar mengumpulkan bahan-bahan yang bisa diolah menjadi produk yang lebih bernilai. Tidak hanya itu, ia juga mulai mencari cara untuk menjual produk daur ulang tersebut kepada orang-orang di sekitar tempat tinggalnya. Setiap hari, setelah pulang dari bekerja sebagai pemulung,
Haris akan menghabiskan waktunya untuk mengolah sampah-sampah bekas yang ia kumpulkan menjadi barang-barang yang lebih berguna. Meskipun hasilnya belum banyak, ia merasa ada semangat baru dalam dirinya. Haris merasa, jika ia terus berusaha, impian untuk mengubah kehidupan keluarganya sedikit demi sedikit akan tercapai. Namun, jalan yang ditempuh Haris tidaklah mudah. Banyak tantangan yang harus dihadapi. Beberapa kali ia merasa gagal, namun ibunya selalu mengingatkannya untuk tidak mudah menyerah. Setiap kesulitan yang datang adalah ujian dari Tuhan. Nak, jangan pernah takut untuk jatuh, karena setiap jatuh akan mengajarkanmu cara untuk bangkit. Membangun kembali kepercayaan diri. Pada suatu malam, setelah beberapa bulan berjuang dengan keras, Haris duduk di depan ibunya sambil merenung. "Ibu, apakah aku bisa berhasil? Aku merasa aku sudah melakukan yang terbaik, tapi kenapa hasilnya belum juga terlihat?" tanya Haris dengan suara penuh keraguan. Ibu Haris, Nurhayati, dengan senyuman penuh ketenangan menjawab, "Nak, Tuhan tidak akan memberi ujian lebih berat dari yang bisa kamu hadapi. Setiap doa ibu akan terus mengiringi langkahmu, dan yang paling penting adalah keyakinanmu. Percayalah pada dirimu sendiri." Kata-kata itu menjadi pendorong bagi Haris untuk terus melangkah. Meskipun ia masih harus bekerja keras, kini ia tidak lagi merasa sendirian. Haris merasa bahwa doa ibu, yang selalu mengiringinya, memberi kekuatan untuk menghadapi segala tantangan yang datang. Meskipun Haris merasa ada harapan baru dalam dirinya, kenyataan hidup yang keras masih sering menggoyahkan tekadnya. Setelah beberapa bulan menjalani kehidupan sebagai pemulung sekaligus mulai mengolah barang bekas menjadi produk yang lebih bernilai, Haris menyadari bahwa meskipun ada potensi, tidak semudah itu untuk bisa sukses. Haris mulai menghadapi tantangan baru yang lebih besar. Salah satu masalah utama yang ia hadapi adalah kesulitan dalam mendapatkan modal untuk mengembangkan usaha daur ulangnya. Banyak kali ia terjebak dalam dilema antara membeli makanan untuk keluarganya atau membeli bahan-bahan yang diperlukan untuk mengembangkan produk daur ulang yang ia jual. Di sisi lain, biaya transportasi untuk mengangkut sampah bekas semakin mahal, dan meskipun produk yang ia buat mulai menarik perhatian, banyak orang masih belum mengenali nilai dari apa yang ia tawarkan. Satu malam, setelah beberapa hari Haris berjuang dengan perasaan putus asa, Ibu Haris kembali memberikan kata-kata yang penuh kebijaksanaan. "Nak, setiap perjuangan pasti ada ujiannya. Ingat, doa ibu selalu ada untukmu. Jangan pernah takut untuk jatuh, karena setiap jatuh akan menguatkanmu." Kata-kata ibunya membangkitkan semangat Haris. Ia tahu bahwa masalah ini tidak akan selesai dengan mudah, tetapi ia tidak boleh menyerah. Dia harus mencari cara lain untuk bisa melanjutkan usahanya, meskipun tantangannya semakin besar. Membangun relasi dan jaringan. Suatu hari, saat Haris sedang berjalan menyusuri jalanan kota untuk mengumpulkan barang bekas, ia bertemu dengan seorang wanita yang sedang mencari barang bekas di area yang sama. Wanita itu mengenakan pakaian yang lebih rapi dan terlihat lebih terorganisir. Ketika melihat Haris sedang mengumpulkan barang-barang bekas, ia pun bertanya, "Apa yang kamu lakukan dengan sampah-sampah itu?" Haris menjelaskan bahwa ia mencoba mengolah sampah bekas menjadi produk yang bisa dijual kembali, seperti tas atau kerajinan tangan dari plastik dan kardus bekas. Wanita itu tertarik dan memberikan saran, "Jika kamu ingin berkembang, kamu harus lebih terorganisir. Cobalah untuk bergabung dengan komunitas atau organisasi yang bergerak di bidang ini. Mereka bisa memberikanmu akses ke pasar yang lebih luas dan modal untuk mengembangkan usaha." Wanita itu memperkenalkan Haris pada sebuah kelompok pengusaha kecil yang peduli dengan keberlanjutan dan daur ulang sampah. Mereka adalah sekelompok orang yang memiliki visi serupa, mengurangi limbah dan memanfaatkan barang bekas untuk menciptakan produk yang bernilai. Bergabung dengan kelompok ini membuka banyak peluang baru bagi Haris. Ia mulai belajar tentang bagaimana menjalankan usaha dengan lebih terstruktur, mulai dari cara memasarkan produk, hingga bagaimana mencari investor kecil yang bisa membantu dalam mengembangkan usaha. Namun, meskipun jalan yang ia tempuh mulai lebih jelas, Haris tetap menghadapi kesulitan yang tak terduga. Ia harus berhadapan dengan pesaing baru yang juga mulai melirik pasar daur ulang. Para pengusaha besar yang memproduksi barang daur ulang dengan mesin-mesin canggih dapat menghasilkan produk dengan lebih cepat dan murah, sementara Haris masih mengandalkan kerja keras manual. Tantangan ini membuatnya kembali merasakan ketegangan dalam hatinya. "Apakah aku bisa bertahan?" pikir Haris dalam hati. Berjuang lebih keras dan menemukan solusi. Namun, Haris tidak menyerah. Ia terus berusaha mencari cara untuk mengatasi masalah ini.
Salah satu langkah yang diambil Haris adalah mempelajari cara memanfaatkan teknologi dalam usahanya. Ia mulai belajar tentang media sosial dan bagaimana memanfaatkan platform-platform seperti Instagram dan Facebook untuk memasarkan produk-produk daur ulang yang ia buat. Ia memotret setiap karya yang ia buat dan membagikannya dengan deskripsi yang menarik. Dengan cara ini, perlahan-lahan ia mulai mendapatkan perhatian dari pelanggan yang tertarik dengan produk ramah lingkungan dan berkelanjutan. Selain itu, Haris mulai membuat kerjasama dengan beberapa toko-toko kecil di sekitar Jakarta yang peduli dengan produk ramah lingkungan. Ia menawarkan produk daur ulangnya untuk dijual di toko-toko tersebut, dan perlahan-lahan usahanya mulai berkembang. Pekerjaan kerasnya tidak lagi hanya dilihat sebagai kerja pemulung, tetapi menjadi sebuah usaha yang sah dan penuh nilai. Namun, ada satu momen yang menjadi titik balik dalam perjalanan hidup Haris. Pada suatu malam, setelah seharian bekerja keras dan menghadapi banyak kegagalan, Haris merasa lelah dan hampir menyerah. Ia merasa bahwa meskipun ia sudah berusaha sekuat tenaga, hasil yang didapatkan masih belum memuaskan. Saat itulah, ibu Haris yang selalu mendampinginya dalam setiap langkah hidupnya, berkata dengan lembut, "Nak, jangan pernah meragukan hasil dari kerja kerasmu. Tuhan tidak tidur, dan doa ibu selalu menyertaimu. Jangan pernah takut untuk mencoba lagi." Perubahan yang ditempa oleh ketekunan. Kata-kata itu membuka mata Haris. Ia tahu bahwa untuk mendapatkan keberhasilan, ia harus terus berjuang meskipun banyak rintangan di depan. Dalam beberapa bulan ke depan, Haris mulai menerima pesanan dalam jumlah yang lebih besar. Bahkan beberapa perusahaan mulai tertarik untuk bekerja sama dengan Haris dalam menyediakan produk daur ulang untuk kebutuhan mereka. Perubahan ini membuat Haris merasa bahwa setiap usaha dan doa yang ia lakukan memang membuahkan hasil. Kini, Haris tidak hanya bisa memenuhi kebutuhan keluarganya dengan lebih baik, tetapi ia juga mampu memberikan pekerjaan kepada beberapa orang yang sebelumnya juga bekerja sebagai pemulung. Usahanya berkembang menjadi sebuah usaha kecil yang menyediakan produk-produk daur ulang yang kreatif dan ramah lingkungan. Haris merasa bangga bisa memberikan dampak positif kepada masyarakat, terlebih lagi kepada mereka yang dulu merasakan kesulitan seperti dirinya. Mimpi yang tercapai, membangun sebuah yayasan untuk pendidikan. Seiring dengan kesuksesan yang diraihnya, Haris tidak pernah melupakan masa lalu. Ia ingat bagaimana ibunya selalu berdoa untuk keberhasilan mereka, dan kini Haris ingin mengubah hidup lebih banyak orang lagi. Ia mulai merencanakan untuk mendirikan sebuah yayasan pendidikan untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu, agar mereka bisa mendapatkan pendidikan yang layak, seperti yang tidak sempat ia nikmati di masa kecilnya. Haris ingin agar anak-anak yang berasal dari keluarga miskin memiliki kesempatan yang sama untuk meraih cita-cita mereka tanpa terkendala oleh keterbatasan ekonomi. Dengan semua pencapaian ini, Haris menyadari bahwa keberhasilan tidak datang begitu saja. Perjuangan panjang, kerja keras, ketekunan, dan doa ibunya adalah kunci dari segala yang ia raih. Ia tahu, meskipun perjalanan hidup ini masih panjang, namun dengan hati yang penuh syukur, ia siap untuk terus melangkah dan memberikan dampak yang lebih besar bagi banyak orang. Epilog, sebuah pesan dari Haris. Saat Haris melihat kembali ke belakang, ia merasa begitu berterima kasih atas setiap tantangan yang pernah ia hadapi. Ia berpesan kepada siapa saja yang membaca atau mendengarkan kisah hidupnya, jangan pernah merasa rendah diri hanya karena kondisi kita saat ini. Setiap orang memiliki potensi untuk meraih impian mereka, asalkan kita tidak pernah berhenti berusaha. Tuhan tidak akan membiarkan hambanya berjuang sendirian. Harapan dan doa dari orang yang kita cintai akan selalu memberi kekuatan yang kita butuhkan untuk bangkit.